Pada saat ini cahaya keemasan mendekat dan bertabrakan dengan pembentukan darah di tangannya. Ledakan teredam bisa terdengar saat formasi darah runtuh dan setitik cahaya keemasan memasuki tubuh Yasisue. Yasisue tidak bisa mengendalikan dirinya, jadi dia batuk darah. Energi celestialnya bergerak untuk melawan cahaya keemasan yang telah memasuki tubuhnya. Begitu cahaya itu memasuki tubuh, itu menyebabkan banyak kerusakan pada meridian dan daging. Hanya dengan menggunakan energi celestial dapat dihentikan, karena keduanya menetralkan satu sama lain. Jika kamu dan lelaki sebelumnya tidak mati, maka itu berarti kamu memenuhi syarat untuk memasuki gua. Suara pria parubaya itu setenang air. Setelah Yasisue mendengar ini, dia duduk dalam posisi lotus dan memusatkan seluruh perhatiannya untuk menetralkan cahaya keemasan di tubuhnya. Dia begitu fokus pada apa yang terjadi di dalam tubuhnya, sehingga dia tidak melihat mata dingin yang menatapnya. Pada saat yang paling kritis saat dia melawan sinar keemasan, sebuah bayangan keluar dari kekosongan di bawah platform. Sosok ini mengenakan topi jerami, bergerak secepat kilat dan tiba di platform dalam sekejap. Dia tidak berhenti sama sekali saat dia mengulurkan tangan dan tas penyimpanan Yasisue terbang keluar. Pada saat yang sama mengulurkan tangan dan menunjuk ke antara alis Yasisue. Pada saat ini Yasisue membuka matanya dan dipenuhi dengan kejutan. Dia ingin menghindar, tetapi dia tidak cukup cepat, jadi dia menyaksikan tanpa daya saat jari mendarat di antara kedua alisnya. Kekuatan destruktif masuk melalui titik di antara alisnya dan bergerak melalui meridiannya, menghancurkan mereka di sepanjang jalan. Pada saat yang sama jumlah kecil energi celestial di tubuhnya tersebar oleh kekuatan destruktif ini. Berkat ini dan kekuatan energi pedang dari serangan tadi, Yasisue batuk darah dan terlempar ke belakang sejauh 30 kaki. Ketika dia mendarat di tanah, seuntai gas abu-abu muncul di antara alisnya, berubah menjadi segel kehidupan dan mengelilingi seluruh tubuhnya. Yasisue tidak bisa mengendalikan darah yang keluar dari sudut mulutnya saat dia berteriak. Dengan sekuat tenaga, "Wang Lin, ingin mati?" Tidak semudah itu. Suara dingin datang dari sosok itu. Sosok ramping melepas topi jerami. Itu Wang Lin. Kejutan di mata Yasisue sangat kuat. Penampilan Wang Lin di luar harapannya. Bahkan jika dia masih hidup, dia seharusnya masih terluka parah dan tidak muncul seperti ini. Juga dia telah menyebarkan akal ilahi sebelumnya dan tidak menemukan jejaknya. Ekspresi Wang Lin biasa saat dia menatap Yasisue. Semua yang terjadi direncanakan olehnya. Dari saat dia mengetahui ini adalah platform terakhir, dia mulai merencanakan. Dia mengambil risiko menggunakan aura iblis untuk membodohi Yasisue, hingga percaya bahwa dia menggunakan kekuatan penuhnya. Kemudian pada saat energi pedang memasuki tubuhnya, dia menghancurkan kristal langit di dalam tubuhnya tanpa ragu. Dia menghabiskan 3 hari di kamp militer untuk mengubah giok langit yang dia dapatkan dari Yasisue menjadi kristal langit untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Saat kristal langit hancur, sejumlah besar energi celestial dilepaskan. Biasanya ketika energi celestial ini dilepaskan, dia harus duduk untuk berkultivasi, dan jika dia mengacaukan sedikit pun, meridiannya akan rusak oleh sejumlah besar energi celestial. Namun saat energi pedang memasuki tubuhnya, energi celestial menetralkan energi pedang. Kemudian dia segera bertindak sesuai rencananya dan mengenakan topi jerami yang diberikan Yun Kuezi sebelum menyelinap kembali ke peron. Topi jerami ini berisi sejumlah besar batasan, dan mengingat Yun Kuezi adalah seorang kultivator ascendant tingkat menengah, hartanya secara alami sangat kuat. Efek topi jerami ini adalah untuk menyembunyikan akal ilahi dan Wang Lin telah menggunakannya berkali-kali sebelumnya. Kecuali jika orang lain telah mencapai tahap ascendant, tidak ada yang bisa memperhatikannya. Bagaimana bisa Yasisue tahu semua ini? Wang Lin memegang tas Yasisue dan dengan tenang berkata, "Rekan kultivator Yao, kita bertemu lagi." Meskipun dia sedang berbicara dengan Yasisue, tatapannya menyapu pria parubaya di depan pintu batu. Tatapan pria parubaya itu masih tenang. Yasisue mengertakkan giginya dan berkata, "Kamu tercela." Wang Lin tersenyum. Ada banyak orang yang mengutuknya, tetapi pemenangnya itu yang benar dan yang kalah itu salah. Ini adalah aturan dunia kultivasi, dan Wang Lin selalu mengingatnya. Dia tersenyum. Rekan kultivator Yao memberi saya pil palsu dan menyembunyikan bahaya masuk ke sini. Aku hanya membalas dendam, tidak perlu memuji saya begitu. Jika ayahku mengetahui hal ini, kamu pasti sudah mati, bahkan jika kamu adalah murid Alser. Juga saya mengaktifkan pil jiwa darah sebelum saya datang ke sini. Wajah Yasisue sangat pucat tanpa jejak darah. Kenapa aku harus membunuhmu saat kamu memiliki pil jiwa darah untuk membangkit? Untuk menggunakannya, Anda harus mati dulu, jadi saya akan menggunakan mantra untuk menutup seluruh tubuh Anda. Sekarang karena Anda tidak memiliki energi celestial yang tersisa di dalam tubuh Anda, saya ingin melihat bagaimana Anda akan mati. Wang Lin tersenyum. Wajah Yasisue pucat dan tubuhnya tidak memiliki kekuatan. Seperti yang dikatakan Wang Lin, dia tidak memiliki energi celestial di tubuhnya dan meridiannya hancur. Biasanya dia akan mati dengan tubuhnya seperti ini, tetapi segel di tubuhnya terus mengirimkan gelombang kekuatan hidup untuk membuatnya tetap hidup, menjebaknya dalam siklus antara hidup dan mati. Kehidupan dan kematiannya terjebak dalam siklus ini. Aku hanya perlu menyegelmu di suatu tempat sehingga kamu bisa menahan kesepian selama ribuan tahun dan
dan terjebak di antara hidup dan mati tetapi tidak bisa mati. Bahkan jika kamu mencoba untuk menggigit lidahmu untuk bunuh diri, itu tidak mungkin dengan segel di dahimu. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan hidup kembali dengan pil jiwa darah. Suara Wang Lin tenang dan ketika itu mendarat di telinga Yao Sisue, itu membuat ekspresinya berubah. Saat Wang Lin mengucapkan kata-kata itu, dia tidak bisa tidak memikirkan kembali ke planet Suzaku ketika budidayanya dihancurkan oleh leluhur klan setan raksasa dan kultivator Sueyu. Setelah dia menjadi sampah, dia akhirnya dibuang ke penjara air oleh bandit. Di sana dia menemukan kerangka seorang wanita yang telah disegel untuk waktu yang tidak diketahui. Wang Lin berpikir dalam hati, ada siklus untuk segala sesuatu di dunia ini. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri di depan Yao Sisue, lalu mengulurkan tangan ke arah dadanya. Yao Sisue menggigit bibirnya dan matanya mengungkapkan niat membunuh dan penghinaan. Tatapan ini tidak ada artinya bagi Wang Lin saat tangannya meraih di antara payudaranya. Saat dia mencari, dia langsung merasakan kelembutan tubuhnya. Harus dikatakan bahwa Yao Sisue adalah kecantikan yang langka, dan statusnya juga sesuatu yang menarik orang. Dia adalah putri leluhur darah, jadi biasanya dia tinggi di atas semua orang, tapi hari ini dia jatuh di sini. Wang Lin mengungkapkan senyum saat dia meremas dadanya yang lembut, dan ketika dia mengambil tangannya kembali, dia memegang 3 tas penyimpanan. Penghinaan di matanya kuat saat dia menatap Wang Lin, menggertakkan giginya. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan menjaga tubuh perawannya. Dia belum pernah melakukan hubungan intim dengan pria sebelumnya. Setelah mengambil tas berisi, dia berkata, "Rekan kultivasi Yao, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan?" Yao Sisue menatap Wang Lin dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Wang Lin tersenyum. "Saya bermaksud untuk menyegel Anda sampai umur Anda habis, tetapi ada batas waktu 500 tahun di tanah roh iblis. Jadi saya akan mengajukan pertanyaan dan melepas 50 tahun untuk setiap pertanyaan yang Anda jawab. Bagaimana?" Yao Sisue menarik napas dan merenung. Lalu dia dengan dingin bertanya, "Bagaimana saya tahu jika Anda mengatakan yang sebenarnya?" Wang Lin tertawa dan berkata, "Kamu tidak harus merespons." Yao Sisue dengan dingin menatap Wang Lin dan mendengus. "Meminta, jika kamu berbohong, meskipun sekarang aku tahu, aku akan di masa depan. Pada saat itu jangan salahkan aku karena tidak datang untuk melepaskan Anda dari segel Anda." Pertanyaan pertama, mengapa Anda begitu ingin memasuki gua ini? Pertanyaan Wang Lin sangat cerdik, karena mencakup banyak hal. Yao Sisue menoleh untuk melihat pintu batu. Pria parubaya di bawah pintu batu masih memiliki ekspresi tenang. "Aku hanya ingin masuk, tidak ada alasan." Mata Wang Lin menjadi dingin dan tangannya membentuk segel, menciptakan batasan yang jatuh di tanah untuk membuat lingkaran pembatasan. Seiring waktu berlalu, Wang Lin menciptakan banyak batasan dan lingkaran pembatasan di tanah mulai memancarkan cahaya hitam. Setelah melakukan ini, Wang Lin meraih Yao Sisue dan melemparkannya ke lingkaran. Dan dia dengan lembut berkata, "Segel." Dengan satu kata, lingkaran pembatasan dengan cepat menyusut dan mengelilingi Yao Sisue. Dalam sekejap itu membentuk bola pembatasan. Wang Lin melambaikan tangannya, menyebabkan bola menyusut dan terbang ke tasnya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin berbalik ke arah pria parubaya di depan pintu batu dan berkata, "Apakah saya memiliki kualifikasi untuk masuk?" Ekspresi pria parubaya itu masih tenang ketika dia perlahan berkata, "Kalian berdua bertahan dari 3 serangan energi pedang, jadi kamu secara alami memenuhi syarat untuk masuk. Namun segala sesuatu di dalam gua telah disegel oleh guru, jadi jika Anda tidak bisa membuka segel, itu tidak berguna." Wang Lin tidak bergegas tetapi merenung sejenak dan bertanya, "Gua apa ini?" "Gua Tuan." "Siapa tuanmu?" "Tuan adalah Tuan." "Apa maksudmu siapa Tuan?" Wang Lin menatap pria parubaya itu. Setelah merenung, dia bertanya, "Apa simbol emas dari 11 platform ini?" Pria parubaya itu perlahan berkata, "Mantra penjaga, tetapi setelah guru menyegel gua, tidak ada lagi kendali pusat, sehingga penjaga kehilangan banyak kekuatan. Kalau tidak, kalian berdua tidak akan bisa ke sini." Mata Wang Lin bersinar dan dia bertanya, "Jika orang lain bisa menahan 3 serangan energi pedang saat aku di dalam, apakah mereka juga akan diizinkan masuk ke gua? Jika kamu bisa mematahkan segel di dalam gua, kamu akan mendapatkan hak untuk memasuki gua. Setelah itu gua akan secara otomatis menyegel dan tidak mengizinkan orang lain masuk kecuali Anda sudah mati." Wang Lin bertanya lagi, "Gua ini telah ada selama bertahun-tahun, apakah ada orang lain yang masuk ke sini sebelumnya?" "Ya, tapi mereka semua mati. Bagaimana aku meninggalkan tempat ini? Hancurkan satu segel dan kamu akan bisa pergi." Wang Lin merenung. Dia tahu bahwa jika dia bertanya lebih banyak, roh gua tidak akan benar-benar mengatakan lebih banyak. Setelah merenung, dia berhenti bertanya dan berjalan ke pintu batu. Apa yang muncul di hadapan Wang Lin adalah kelompok istana seperti istana Raja Manusia Fana. Dia muncul tepat di pintu depan sebuah istana. Energi celestial yang samar mengelilingi daerah itu. Dia mengambil napas dalam dan segera merasa segar. Kemudian dia mengambil langkah ke depan tetapi segera menundukkan kepalanya untuk melihat ke tanah. Tanah ditaburi dengan batu-batu hijau.
Wang Lin berjongkok untuk menyentuh tanah dengan tangannya dan ekspresinya berubah aneh. Giok langit. Wang Lin menyebar akal ilahi dan dia segera menemukan bahwa daerah sekitarnya dikelilingi dalam pembatasan penyegelan. Perasaan ilahinya mundur saat dia menyebarkannya. Semua bangunan di sini terbuat dari giok langit. Wang Lin sangat sensitif terhadap giok langit, dan sekarang semua yang ada di depan dia terbuat dari itu. Sayangnya, ada segel yang sangat kuat pada itu semua. Kalau tidak, aku pasti akan menggali semuanya. Wang Lin memandang jalan giok langit dengan ekspresi kasihan. Ada tungku pil raksasa sekitar 100 kaki di depannya. Ada beberapa lubang setebal lengannya di tungku pil, dan semburan asap putih keluar dari itu. Beberapa ratus kaki melewati tungku pil adalah loteng lantai 3. Wang Lin berjalan maju, berhenti di sebelah tungku pil dan melihat ke dalam lubang. Ada genangan air di bagian bawah tungku, dan asap putih keluar dari genangan air ini. Aku bukan orang pertama yang memasuki tempat ini. Mungkin ada pil di dalam tungku pil ini sebelumnya dan mereka diambil oleh seseorang. Mata Wang Lin menyipit saat dia melihat tungku pil. Ada segel batasan di atasnya, tapi kondisinya rusak. Jelas itu sudah dipecahkan oleh seseorang. Setelah dengan hati-hati melihat sekeliling, Wang Lin berjalan menuju loteng. Dia berhenti di depan loteng dan melihatnya. Tempat itu disegel dan bahkan ada segel di masing-masing dari 3 langkah menuju ke sana. Ini adalah segel yang menjadi satu. Setelah pembatasan diaktifkan, itu dapat membuat segala sesuatu di dalam dan di luar loteng menjadi pembatasan dan menyegel seluruh loteng. Metode penyegelan ini bahkan sangat langka di zaman kuno. Menurut beberapa buku yang saya baca, tercatat bahwa metode ini berasal dari alam surgawi dan disebut sebagai batasan surgawi. Wang Lin melihat sekeliling dan bergumam, gua ini dipenuhi dengan batasan surgawi. Mungkinkah ini benar-benar gua surgawi tertentu? Sambil memikirkan hal ini, Wang Lin menjadi lebih berhati-hati. Meskipun pembatasan pada loteng sudah dihancurkan seseorang, dia hanya akan mengambil langkah setelah memeriksa sekelilingnya dengan hati-hati. Loteng itu memiliki 3 lantai, dan Wang Lin hanya akan mengambil langkah setelah pengamatan yang cermat. Meskipun ini membutuhkan banyak waktu, itu memungkinkan Wang Lin dengan jelas melihat semua batasan di dalam loteng. Loteng ini benar-benar kosong, bahkan tidak ada meja atau kursi. Jika bukan karena tanda di tanah yang menunjukkan bahwa ada kursi dan meja sebelumnya, Wang Lin tidak akan mengira bahwa itu diambil oleh seseorang. Wang Lin mengejek dirinya sendiri. Bahkan kursi dan meja di gua celestial tidak biasa, jadi masuk akal kalau itu diambil. Tempat 3 lantai ini benar-benar kosong. Wang Lin sama sekali tidak menemukan apapun dan semua batasan sudah dihancurkan. Namun ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa pembatasan ini tidak semuanya dilanggar oleh orang yang sama. Setidaknya ada 3 metode berbeda yang digunakan. Salah satu metode yang digunakan pembatasan kuno dan sangat halus. Pembatasan yang dipatahkan dengan cara ini akan menyebar ke dalam bentuk bunga plum. Wang Lin telah melihat metode ini sebelumnya di beberapa catatan kuno. Itu disebut pembatasan 18 plum mekar. Mayoritas pembatasan di sini dihancurkan dengan metode ini. Itu jelas dilakukan oleh orang yang sama. Pembatasan ini sangat terkenal di dunia kultivasi kuno, tetapi itu adalah sesuatu yang sangat sedikit orang bisa pelajari. Bahkan murid hanya bisa belajar banyak tergantung pada status mereka. Paling banyak murid hanya bisa belajar hingga 9 batasan. Hanya master sekte yang bisa belajar hingga 18 batasan. Saat dia hendak pergi, mata Wang Lin tiba-tiba menyipit. Dia melihat tanda di tanah yang menunjukkan bahwa meja dan kursi dipindahkan. Ada beberapa tanda di tanah tempat dulu kursi dan meja itu berada. Tanda-tanda ini diciptakan karena mantra kecil yang mencegah pengumpulan debu hancur bersama dengan segel di sini. Setelah dengan hati-hati mengamati, Wang Lin menemukan banyak informasi. Pertama, 3 orang telah memasuki tempat ini sebelum dia. Tentu saja selalu ada kesempatan orang lain telah masuk hanya untuk menemukan sisa-sisa pembatasan seperti yang dia alami. Di antara 3 orang, orang pertama yang muncul adalah orang yang menggunakan pembatasan mekar 18 plum. Orang itu pasti sangat sombong dan hal-hal biasa tidak menarik baginya. Dari pengamatan Wang Lin, di mana-mana yang tampak seperti barang berharga ditempatkan memiliki tanda-tanda dari pembatasan mekar 18 plum. Setelah orang ini pergi, 2 orang lagi datang, dan metode mereka jauh kurang profesional. Meja dan kursi diambil oleh salah satu dari mereka. Pengurangan ini terutama berasal dari tanda yang dilihat Wang Lin di tanah. Ada beberapa serbuk gergaji halus pada tanda ini, dan jika Anda tidak melihat dengan hati-hati, Anda tidak akan melihatnya. Wang Lin jongkok dan melihat lebih dekat. Menghancurkan pembatasan dengan paksa menyebabkan beberapa kerusakan pada meja dan kursi di sini. Wang Lin menjentikan serbuk gergaji dan meninggalkan loteng. Ada koridor panjang di belakang loteng dengan pagar giok langit di sebelahnya, dan di sisi lain ada kolam kering. Ada juga banyak sisa-sisa pembatasan yang telah dihancurkan. Di kolam,
Wang Lin sekali lagi menemukan pola pembatasan 18 plum. Wang Lin dengan hati-hati mengamati sekelilingnya saat dia berjalan di koridor. Banyak pagar di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda rusak. Semakin dalam dia jalan, semakin sedikit sisa-sisa pembatasan yang dia lihat, dan setelah berjalan 5 kilometer, dia melihat ujung koridor. Di ujung koridor itu dibagi menjadi 3 jalur berbeda. Wang Lin berhenti di persimpangan dan dengan hati-hati melihat 3 jalan. Dia perlu menemukan ke arah mana orang yang mengetahui pembatasan 18 plum pergi. Pembatasan orang itu terlalu kuat, jadi jika Wang Lin mengikuti jejak orang itu, dia tidak akan dapat menemukan harta karun. Orang itu seperti pencuri terkenal yang mengambil semua hal yang bagus, sedangkan 2 yang lain seperti perampok yang mengambil semua yang mereka bisa. Namun kemampuan mereka terbatas, sehingga beberapa harta yang baik akan tertinggal. Setelah dengan hati-hati melihat 3 arah, Wang Lin berjalan beberapa kaki di setiap jalan sebelum kembali ke persimpangan. Matanya menyala dan dia menyusuri jalan yang benar. Meskipun pandangannya masih tampak sama setelah 1000 kaki, Wang Lin melihat batasan yang rusak di mana-mana. Batasan ini semua dihancurkan dengan paksa, dan bahkan ada beberapa yang hanya setengah jalan, yang berarti orang itu menyerah. Setiap kali dia menemukan batasan yang setengah rusak, dia akan berhenti dan dengan hati-hati mengamatinya. Dia tidak terburu-buru untuk menghancurkan mereka dan akan melanjutkan setelah mengamati mereka. Jalan ke kanan terus memanjang, dan ada juga pagar di samping. Namun itu bukan lagi sebuah kolam di sisi lain pagar, melainkan hutan bambu. Saat dia hati-hati bergerak maju, Wang Lin berhenti. Kaki kanan yang dia angkat perlahan kembali ke posisi semula. Dia tetap tak bergerak, tetapi ada kilatan pembatasan di matanya. Ada sebuah paviliun sekitar 100 kaki di depannya. Di paviliun ada meja bundar dan 4 bangku. Ada juga kendi dengan beberapa gelas di atas meja. Mata Wang Lin menyipit, dan dia mengungkapkan tatapan hati-hati dan melihat sekeliling dengan waspada. Pembatasan di sekitar paviliun tetap utuh tanpa ada tanda-tanda pembatasan yang rusak. Pasti ada sesuatu tentang kendi anggur di atas meja. Saya mengikuti orang terakhir yang menerobos dengan paksa sampai di sini, tetapi sepertinya dia dihentikan oleh pembatasan di sini. Wang Lin merenung dan kemudian mundur beberapa langkah. Pembatasan muncul di matanya saat dia mengamati dengan seksama dan lambat laun ekspresinya menjadi lebih serius. Jadi begitulah adanya. Pembatasan di dalam paviliun memiliki puluhan ribu variasi berbeda. Jika saya tidak bisa mengetahuinya, maka setelah saya melakukannya dalam jarak 100 kaki, saya akan mengaktifkannya. Jika seseorang mencoba menerobos dengan paksa dengan puluhan ribu perubahan, akan sulit untuk mundur kecuali kultivasi mereka menentang surga. Selain itu, bagian terpenting adalah bahwa pembatasan di paviliun adalah pusat dari semua pembatasan di sekitarnya dan dapat mengaktifkan segala sesuatu di sekitarnya. Itulah sebabnya orang yang datang sebelum memutuskan untuk menyerah pada ini. Meskipun batasannya sangat kuat, jika orang yang bisa menggunakan pembatasan 18 plum datang ke sini, dia hanya perlu membuang waktu untuk menghancurkannya. Sepertinya saya memilih arah yang benar, belum ada yang melewati titik ini. Wang Lin menarik napas dalam dan mengungkapkan sedikit kegembiraan. Setelah dia datang ke sini, yang dia lihat hanyalah sisa-sisa batasan yang dihancurkan oleh orang lain. Cara dia melihatnya sekarang adalah gunung yang dipenuhi harta karun. Setelah menekan kegembiraan di hatinya, Wang Lin sekali lagi mulai mengamati paviliun. Dia memutuskan untuk duduk berkultivasi dan mulai mempelajari. Pembatasan di sekitar paviliun itu seperti serangkaian jaring yang tebal. Orang normal tidak akan melihat apa-apa, tetapi master pembatasan akan melihat hal-hal yang sangat berbeda. Itu semua tergantung pada pengalaman mereka dengan pembatasan. Jika dia ingin mematahkan batasan di sini, langkah pertama adalah mengamati. Wang Lin duduk selama 3 hari dan dalam 3 hari ini, garis darah muncul di matanya dan dia mulai menunjukkan tanda kelelahan. Aku hanya bisa melihat sekitar 3000 perubahan. Aku masih punya cara untuk pergi sebelum melanggar formasi. Namun batasan saat ini tidak aktif, jadi banyak perubahan tidak bisa dilihat. Saat Wang Lin merenung, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Sinar energi celestial berkumpul di jarinya dan disentil menuju paviliun. Setelah menjentikan jarinya, dia tidak ragu untuk dengan cepat membuat cadangan. Dia bergerak sangat cepat sehingga bayangan tipis hampir dibuat. Saat sinar energi celestial mencapai 100 kaki dari paviliun, segera runtuh dan menghilang menjadi bintik cahaya mengkilap. Begitu gelombang mulai beriak, kekuatan gila dan menindas datang dari daerah 100 kaki. Jika Wang Lin belum siap dan sangat cepat, dia sudah tertelan gelombang ini. Wang Lin hanya berhenti setelah dia berada lebih dari 1000 kaki. Meskipun dia mundur, tatapannya masih terkunci di paviliun, dan sekarang matanya menyala. Tidak kurang dari 10.000 perubahan dalam batasan itu. Wang Lin duduk dan terus menghitung.
Waktu perlahan berlalu dan dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Selama bulan ini Wang Lin mencoba beberapa kali menggunakan energi celestial untuk mengaktifkan batasan untuk mempelajarinya. Dia memiliki panen yang bagus setiap kali dan perlahan-lahan memperoleh pengetahuan tentang sebagian besar perubahan yang terjadi di dalam paviliun. Pada saat yang sama, selama 1 bulan ini, dia tidak pernah menghentikan deduksinya. Saat ini matanya benar-benar merah dan akan mengeluarkan darah. Selama 1 bulan ini, Wang Lin lupa segalanya. Dia bahkan lupa dia ada di dalam gua orang lain. Saat ini satu-satunya hal dalam benaknya adalah menghancurkan batasan ini. Semakin banyak dia belajar dan semakin dia mengurangi, semakin besar Wang Lin merasakan panennya. Pembatasan ini mengandung puluhan ribu perubahan, dan ketika dia mempelajarinya, pemahamannya tentang batasan semakin dalam. Wang Lin belajar tentang pembatasan di dalam tanah dewa kuno, dan jenis pembatasan yang ia pelajari adalah pembatasan kuno. Kemudian dia menemukan sebuah gua di planet Suzaku dan tanpa sengaja berlari ke banyak buku. Tambahkan beberapa ratus tahun menggunakannya dan menggabungkannya, pemahamannya tentang pembatasan sangat luas. Penguasaannya meningkat dengan mempelajari lebih banyak pembatasan, dan begitu dia menyelesaikan bendera pembatasan 999, penguasaannya dalam pembatasan mencapai hambatan. Siapapun yang mempelajari batasan akan menghadapi banyak hambatan dalam hidup mereka, dan jika mereka tidak bisa menerobos, studi mereka berakhir di sana. Kemacetan ini tidak terlihat dan disebabkan oleh banyak faktor berbeda. Wang Lin memperoleh banyak hal selama bulan penelitian ini, keterampilan pembatasannya meningkat pesat. Berbagai perubahan pembatasan memungkinkannya tanpa sadar menembus kemacetan dan berjalan menyusuri jalan besar di depannya. Pada saat ini ia memiliki peluang 40% untuk melanggar batasan ini. Meskipun hanya 40%, harus dikatakan bahwa orang dapat mempelajari pembatasan ini selama ribuan tahun dan hanya memiliki 10 atau 20% peluang untuk memecahkannya. Hanya para monster tua yang telah hidup selama lebih dari puluhan ribu tahun dengan banyak pengalaman dan pengetahuan yang berani mengatakan bahwa mereka memiliki peluang 40% untuk menghancurkannya. Jika orang yang mengendalikan pembatasan 18 plum, saya khawatir dia akan memiliki lebih dari 70% kesempatan. Wang Lin merenung. Dia tidak bergerak tetapi terus menyimpulkan. Sebulan lagi berlalu. Meskipun dia belum menguasai semua perubahan dalam pembatasan, dia 50% yakin dia bisa menghancurkannya. Pada hari ini dia berdiri dengan ekspresi serius. Meskipun matanya merah, dia bersemangat. Dia segera tiba 100 kaki dari paviliun, dan setelah menghitung sebentar, dia maju selangkah. Wang Lin sama sekali tidak gugup untuk langkah pertama ini. Dia yakin bahwa langkah pertama ini tidak akan menyebabkan apapun terjadi dan tidak akan mengaktifkan pembatasan. Setelah mengambil satu langkah, tidak ada perubahan di sekitarnya. Ekspresinya netral saat dia mengambil langkah maju, yang segera diikuti dengan langkah lain. 3 langkah adalah 10 kaki, dan ia langsung mengambil 9 langkah. Dia sangat santai sepanjang waktu seperti sedang berjalan melalui kebunnya. Saat ini tidak ada yang abnormal terjadi. Dia berhenti setelah 9 langkah dan batasan muncul di matanya. Dia kemudian memandangi paviliun yang berjarak 70 kaki darinya. Dia menjepit jari-jarinya bersamaan saat dia menghitung sedikit dan kemudian berjalan maju. Kali ini dia pindah 9 langkah lagi. Dia sudah berjalan 60 kaki. Jarak 60 kaki tidak panjang, tapi butuh 2 bulan untuk menghitung jalur aman melalui 60 kaki ini. Ini adalah sesuatu yang bahkan monster berusia 10.000 tahun itu tidak dapat dengan mudah lewati. Setelah 60 kaki, mata Wang Lin menyipit. Dia tidak terus maju tetapi mundur 3 langkah. Kemudian dia melangkah ke samping 9 langkah, mundur 3 langkah lagi dan kemudian berjalan lurus ke depan sekali lagi. Dia pergi dalam lingkaran kecil sebelum tiba 30 kaki jauhnya dari paviliun. Ekspresinya tenang karena semua ini ada dalam kesimpulannya dan semua 10.000 perubahan dihafalkan di dalam hatinya. Setiap langkah adalah sesuatu yang dia perhitungkan sampai akhirnya dia yakin. Dia bisa berjalan begitu santai karena dia percaya diri. Wang Lin tahu bahwa jika dia tidak hati-hati dan mengambil langkah yang salah, dia akan menderita serangan balasan yang kuat. 60 kaki pertama tidak seburuk itu, tetapi 40 kaki terakhir akan menjadi malapetaka baginya dengan kultivasinya saat ini. Namun tidak ada yang absolut, dan selalu ada jalan menuju keamanan dalam batasan tersebut. Jika seseorang dapat melangkah ke jalan itu di saat krisis, mereka akan menyelamatkan hidup mereka. Ini juga sesuatu yang istimewa tentang batasan surgawi. Namun jalur keselamatan ini tidak pernah ditetapkan dan terus bergerak dalam batasan. Selama 2 bulan terakhir, selain mempelajari perubahan dari pembatasan itu sendiri, Wang Lin juga fokus pada menyimpulkan posisi jalan yang aman. Alasan dia berputar-putar dari 60 hingga 70 kaki adalah karena perubahan jalur keselamatan. Pada saat ini dia berdiri di 70 kaki dan berkonsentrasi pada perhitungan sejenak. Kemudian tubuhnya bergerak dan dia langsung menyilangkan 10 kaki dalam satu langkah. Setelah mendarat, Wang Lin segera menyeberang 10 kaki lagi. Tetapi pada saat ia mendarat, ekspresinya berubah. Tanpa ragu dia mengambil setengah langkah ke kiri.
dan pada saat ini tornado hitam tiba-tiba muncul di 10 kaki terakhir. Tornado ini muncul entah dari mana dan melepaskan kekuatan kekerasan. Ada juga petir hitam bergerak di dalamnya. Dalam sekejap area 10 kaki ini ditutupi dengan kekuatan destruktif. Angin kencang menerpa daerah itu dan kilat menyambar tanpa ampun. Kekuatan destruktif ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditahankan oleh kultivator ascenden, apalagi Wang Lin. Terutama kilat, itu bergerak seperti naga yang bisa menghancurkan apapun. Sosok Wang Lin terus bergerak di dalam badai, menutupi area 10 kaki sambil dengan hati-hati masuk di antara petir. Setiap langkah yang diambilnya berada di jalan yang aman, dan satu langkah salah akan berakhir dengan kematian. Langkah sebelumnya bukan salah perhitungan, tetapi karena alasan tertentu, pembatasan mulai beroperasi secara terbalik. Setelah 10 napas waktu, tornado menghilang dan kilat hitam menghilang bersamaan dengan itu. Tubuh Wang Lin bergerak dalam sekejap dan menyeberangi 10 kaki terakhir, mendarat di paviliun. Meskipun dia akhirnya menyeberang 10 kaki terakhir, dahinya berkeringat. Saat ia melangkah ke paviliun, area 100 kaki di sekitarnya menyala. Itu adalah cahaya terang yang menyinari daerah sekitarnya, menyebabkan pemandangan segera berubah. Ketika Wang Lin melihat ke paviliun, seolah-olah awan tersebar, mengungkapkan area dengan gunung palsu. Ada rumput di mana-mana dan hutan bambu yang terhubung dengan hutan bambu yang sudah ada. Pada saat yang sama suara tenang datang dari kehampaan dan mendarat di telinga Wang Lin. Menghancurkan batasan memberi Anda kualifikasi untuk sementara memiliki gua ini. Selama kamu tidak mati, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Saat suara ini tiba, sinar keemasan terbang dari kejauhan dan berhenti di depan Wang Lin. Ini adalah token kristal. Itu hanya seukuran jarinya, dan itu melayang di udara dan memancarkan cahaya 7 warna. Ini adalah token gua. Pegang token ini dan kamu bisa memasuki gua. Wang Lin menarik napas dalam saat dia meraih token kristal dan memandang ke paviliun. Setiap meja dan kursi dari batu memiliki batasan untuk melindungi mereka dan tidak dapat disentuh seenaknya. Namun dibandingkan dengan pembatasan yang meliputi area 100 kaki di luar paviliun, pembatasan ini jauh lebih lemah. Wang Lin tidak melihat meja atau kursi, matanya terfokus pada tabung anggur di atas meja bundar. Meskipun pembatasan pada kendi anggur sangat indah, tidak sulit bagi Wang Lin untuk istirahat. Setelah menyimpulkan sebentar, tangan kanannya menunjuk ke arah kendi dan riak seperti air muncul 3 inci darinya. Jari Wang Lin menunjuk ke riak air, menciptakan gelombang riak. Pada saat yang sama dia dengan cepat mengangkat jarinya dan mengeluarkan batasan ilusi yang mendarat di riak air. Pada saat ini riak air segera mulai mendidih dan pusaran terbentuk di tengah. Pusaran berputar lebih cepat dan tumbuh, menciptakan kekosongan melingkar. Tangan kanan Wang Lin bergerak meraih kendi dan mengambilnya kembali dalam sekejap. Kemudian riak air menghilang dan semuanya kembali normal. Wang Lin mengungkapkan ekspresi bersemangat. Gelas anggur di tangannya berat, jadi jelas tidak kosong. Dia mengambil napas dalam saat membuka tutupnya, lalu aroma menyegarkan segera memenuhi udara. Wang Lin melihat bahwa di dasar kendi anggur ada 10 tetes anggur. Kendi anggur ini cukup berat, tetapi hanya memiliki 10 tetes anggur. Namun ini adalah anggur dari langit, jadi itu tidak normal. Wang Lin menatap ke kendi anggur dan mulai berjuang. Tak lama kemudian dia mengepalkan giginya, menuangkan setetes anggur dan segera meminumnya. Pada saat setetes anggur memasuki tubuhnya, seluruh tubuh Wang Lin memerah. Sejumlah besar energi celestial tiba-tiba memenuhi tubuhnya dalam sekejap. Perasaan mabuk perlahan muncul di dalam tubuh Wang Lin bersama dengan energi celestial. Jumlah energi celestial di tubuhnya meningkat pesat bergerak melalui meridiannya. Kemudian gelombang panas muncul di dalam tariannya dan melesat menembus tubuhnya. Pada saat yang sama perasaan mabuk menjadi lebih kuat. Mata Wang Lin tidak lagi jernih. Tubuhnya perlahan bersandar ke samping, kepalanya jatuh dan dia tertidur. Waktu berlalu selama setahun. Wang Lin tertidur sepanjang tahun ini, dan sementara itu, suara dengkuran terdengar dari mulutnya. Sejak Wang Lin mulai berkultivasi, dia jarang tidur dan ini adalah tidur terlama yang dia miliki dalam beberapa ratus tahun terakhir. Meskipun dia sedang tidur, energi celestial di dalam tubuhnya meningkat dengan cepat. Kecepatan ini bahkan akan mengejutkan Alser jika dia ada di sini. Ketika energi celestial di tubuhnya mencapai titik tertentu, kristal iblis dalam tubuhnya hancur dan meleleh. Energi spiritual iblis memenuhi tubuhnya, tetapi itu segera ditelan oleh energi celestial dan bersatu. Helai energi celestial keluar dari tubuhnya dan menyebar ke area 100 kaki di sekitarnya. Selama dia tidur, energi celestial di daerah itu menjadi sangat padat. Sementara Wang Lin tidur, tangan kanannya memegang kendi anggur. Suatu hari, Wang Lin perlahan membuka matanya dan mengeluarkan sendawa yang dipenuhi aroma anggur. Matanya dipenuhi dengan kebingungan ketika dia dengan sadar melihat sekeliling, tetapi kebingungan itu segera menghilang dan dipenuhi dengan kejelasan. Dia segera berdiri dan menunjukkan tatapan waspada. Kemudian dia dengan mengamati sekitar dan mengerutkan kening saat dia melihat kendi anggur di tangannya. Dia hanya ingat bahwa setelah minum 1 tetes, energi celestial dalam tubuhnya meningkat dan kemudian dia kehilangan kendali dan tertidur.
Memikirkan energi celestial, dia segera memeriksa tubuhnya. Setelah itu matanya menunjukkan kejutan yang tak terbayangkan. Aku sudah berapa lama tertidur? Energi celestial di dalam tubuhku telah jauh melampaui puncak tahap akhir transformasi jiwa. Saya hanya perlu memahami domain untuk melangkah ke tahap ascenden. Wang Lin menatap kendi anggur di tangannya dengan perasaan tidak percaya. Anggur jenis apa ini? Wang Lin dengan hati-hati memasukkan tabung anggur ke dalam tasnya. Masih merasa khawatir, dia mengambilnya kembali, meletakkan lapisan pembatasan kuat di atasnya, dan kemudian meletakkannya kembali di dalam tasnya. Saya harus benar-benar membersihkan tempat ini. Pada saat ini minat Wang Lin di tempat ini mencapai puncaknya. Setelah kegembiraan, Wang Lin merasa takut. Untungnya, domain saya belum mencapai level ascenden. Kalau tidak saya akan mulai mencoba menerobos ke tahap ascenden saat tidur. Saya tidak akan bisa mengeluarkan kristal yang diberikan Zoe, dan jika gagal, saya akan mati menyedihkan. Wang Lin merenung, tetapi matanya segera menyala. Dengan kultivasiku saat ini, tidak ada kultivator tahap transformasi jiwa yang bisa melawanku. Sekarang aku hanya perlu memahami domain untuk mencapai level ascenden. Jadi saya harus mencari tempat rahasia untuk mencapai tahap ascenden. Ini adalah tempat paling rahasia. Jadi setelah domain saya memiliki terobosan, saya akan kembali ke sini untuk mencapai tahap ascenden. Segala sesuatu di dunia ini sangat bergantung pada nasib. Itu kebetulan bahwa aku memasuki tempat ini. Jika tidak, bahkan jika saya memiliki giok langit, akan butuh bertahun-tahun untuk mencapai keadaan ini. Apakah ini yang oleh manusia disebut pertemuan kebetulan? Wang Lin dalam suasana hati yang baik karena setelah tidur selama 1 tahun, dia dalam kondisi sangat baik. Pada saat ini dia melihat sekeliling, siap untuk mematahkan batasan di sekelilingnya, tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Berapa lama saya tidur? Jika saya tidur selama beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun, maka segala sesuatu di luar akan sangat berubah. Jika itu benar-benar terjadi, saya akan lebih baik berkultivasi sendiri. Wang Lin merenung sejenak saat dia berjalan di dalam paviliun. Tiba-tiba matanya menyipit dan pandangannya jatuh ke kebun bambu di kejauhan. Sudut pagar bisa dilihat di dalam rumpun bambu. Meskipun sebagian besar ditutupi oleh bambu, setelah diamati, Wang Lin dapat melihat beberapa petunjuk. Sebelumnya aku tidak menyadarinya, tapi ada bangunan lain di sini. Ini terlihat seperti halaman sebuah kuil fana. Setelah merenung sejenak, Wang Lin tidak pergi memeriksa kuil. Dia mengambil token kristal dan indera ilahi memasukinya. Ada gelombang cahaya dan sosoknya menghilang dari gua.